Wah, ada namanya, tapi tak usah ini ya. Ini salah gitu ya. Udah pernah juga dulu Pak. Hah? Udah pernah. Oh, udah pernah ya. Udah kenal lah. Udah pernah polisi. Oh, dulu dari Benda. Saya di Barwan lama berarti. Kalau gitu. Saya udah nggak di Sebali udah. Lagi di Metro. 3 zaman. 2000 awal belasan, sekarang puluhan. Oh iya. 2006 kan juga dia. 2006, 2009. 9. Dan mungkin Oh, tadi masih 2019. Iya. Berarti 3 zaman, 2 zaman berarti. Iya. Ibu juga ikut menampilkan barang bukti boleh. Bapaknya aja dulu deh. Biar dilihat. Terus salad yang utamanya mana? Yang ini ya? Openg Pak, openg Pak. naskahnya di depan dah. Yang serem ini ya? Openg. Naskahnya maju dah. Naskahnya maju nak. Naskahnya ada Kelihatan nak. Ini aja dia. ketutupan soalnya dah. Maju. Nah, oke. Luar. Dibalik nggak apa-apa dah, pakai masker. Janan. Maaf ini kantor polisi ya, bukan pasar ya. Dibalik aja dah, pakai masker. Dibalik kepalanya di bawah. Dibalik kepalanya di bawah. Udah 3 kali dia berulang ini. Opengnya Pak. Oke ya, kita tampilkan dulu ya. Openg gunting Pak. Ya, Pak. Openg gunting Pak. Saya pegang yang berat-berat aja. Pokoknya yang ringan. Nah. Apa sih, Pak? Bukan salah. Coba. Mundur dikit Pak, tolong Pak. Mundur. Sip. Pak, naskah ketutup. 1, 2, 3. Ya, Pak ini Naskah Pak. maju. Pak, naskahnya maju. Maju dikit Pak. Maju dikit Pak. Nah. Tarik aja dulu tariknya. Ya. Banyak penasaran ini ya. Masker Pak. Banyak penasaran. Otak kepalanya tak. Siapa manggil saya tuh? Jangan sampai ada korban-korban itu jadi pelanggan. Oh itu penting tuh. Siapa manggil saya tuh? Nah. Jawab. Wih. Belum. Coba. Ya, ada telepon. Aduh, jangan. Jalan dulu. Put. Penasaran. Denita. Pelanggan ini. Saya cukup Pak. BB-nya ada bumbunya. Silakan mau berebut silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan media semua. Selamat datang di kantor Direktorat Polda Bali. Pagi ini kami dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali akan melakukan rilis pengungkapan yang dilakukan oleh penyidik Subdit 5 ya, Direktorat Khusus Polda Bali terhadap kaitan tindak pidana aborsi yang diduga dilakukan oleh tersangka atas nama A, di mana perbuatan ini sudah yang ketiga, yang dilakukan oleh tersangka. Untuk perbuatan yang pertama dilakukan pada tahun 2006. Untuk tindak pidana tersebut, yang bersangkutan sudah divonis dan diputus hukuman 2,5 tahun penjara. Kemudian yang kedua juga pernah melakukan pada tahun 2009, baru keluar dari penjara pada saat itu. Tersangka melakukan kembali dan diproses tetap dapat hukuman selama 6 tahun penjara kurungan di PN Denpasar. Selanjutnya oleh penyidik Subdit 5 Siber mendapatkan informasi ya, berawal dari adanya iklan di salah satu web terkait adanya praktek aborsi oleh dokter inisial A
yang berlokasi di Jalan Raya Padangluih, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Ya, dari hasil tersebut, penyidik Sudut 5 melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Senin, tanggal 8 Mei lalu, pukul 21.30, penyelidik menggerebek lokasi tersebut dan mendapati tersangka Dr. A ini sedang melaksanakan praktek, baru saja selesai. Satu orang pasien, yang tadi sudah kita periksa juga sebagai saksi, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut, tersangka mengakui melakukan kegiatan ini sudah mulai dari tahun 2020. Dan untuk dalam kegiatannya yang bersangkutan dibantu oleh pembantunya, ya, yang bertugas selaku pembersih kegiatan tersebut. Dari pemeriksaan penyidik, yang bersangkutan beralasan melakukan ini karena mendapat permintaan dari para pasien untuk mengukur. Rata-rata pasiennya adalah anak-anak usia produktif, ada yang SMA, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja. Dan dari pengakuan pemeriksaan yang sudah dilaksanakan dari tahun 2020 tersebut, yang bersangkutan sudah melaksanakan melakukan pengguguran terhadap 20 orang pasien. Kemudian dari hasil pemeriksaan di tempat tersebut kita juga mengamankan barang bukti tadi yang sudah kita hadirkan, lengkap ya alat kesehatan ini, di mana alat kesehatan ini dari pengakuannya dia belanja dari market online atau medsos yang ada. Lengkap tadi alat aborsi, tang segala macam, termasuk obat-obatan juga ada yang sudah kita amankan. Modus operandi yang dilakukan tersangka yaitu melakukan praktek kedokteran tanpa izin. Jadi yang bersangkutan juga tidak berhak izin dan bukan merupakan anggota ID. Jadi betul-betul ilegal ini kegiatannya. Barang bukti yang kita amankan ada 2 buah handphone, uang senilai 3.500.000, buku catatan, 1 alat USG, merek Mindray, 1 buah dry head sterilizer plus ozon, 1 set bed modifikasi dengan penopang kaki dan spray, peralatan ureterisasi, obat bius dan obat-obatan lain pasca aborsi. Dan untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 77 junto pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 150 juta. Kedua, pasal 78 junto pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dengan ancaman 5 tahun dan denda 150 juta. Ketiga, pasal 194 junto pasal 75 ayat 2 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Saat ini kita sudah tetapkan tersangka dan sudah melakukan penahanan, dan dengan pasal berlapis tersebut ancaman maksimal dapat dikenakan selama 10 tahun penjara atau denda selama 10 miliar. Dan kita masih melakukan pendalaman ya terhadap praktek yang bersangkutan ini, termasuk dalam hal dari mana kita lihat tadi lengkap alatnya semua, mulai dari pemeriksaan sebelum pra aborsi, tensi segala macam, jadi sebelum dicek memang pasien diperiksa secara kesehatan dulu. Kemudian kalau keterangannya yang kami peroleh bahwa rata-rata memang pasien yang sudah berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara minum obat-obatan untuk tersebut dan tidak berhasil, sehingga para korban mendatangi tersangka untuk dibantu aborsi tersebut. Demikian mungkin satu pasien berapa itu? Satu pasien. Untuk pasien rata-rata 3.800.000 kalau sekarangnya. Satu pasien. Harganya ya, tarif yang dipasang untuk semua. Pak dia ini karena sedikit. Bukan. Yang bersangkutan sebenarnya tadi adalah dokter gigi, jadi tidak nyambung dengan profesinya. Beliau dokter gigi tapi belum pernah terdaftar dalam ini. Justru malah dia tidak pernah melakukan praktek dokter giginya. Jadi dokter gadungan. Dokter gadungan memang dokter ya, dokter gigi ya, tapi ilegal, tidak memiliki izin. Artinya secara aturan yang berlaku yang bersangkutan tidak berhak untuk melakukan praktek tersebut. Dia ini aborsinya itu didapat dari mana? Yang bersangkutan menyampaikan karena sudah pertama dulu ya awal-awal
belajar secara otodidak, ya, selain dari online, mungkin dari buku-buku yang disampaikan tadi, yang sudah tanyakan juga, dan ini sudah berulang, kita sudah memahami cara dan mekanisme tersebut sehingga keluar dari penjara kembali yang bersangkutan mengalami perbuatan tersebut. Pak Wadir, ini kan 2 kali residivis. Kalau pengakuannya yang dulu kita nggak tahu ya, yang pertama kedua ya, dari yang selesai keluar 2020 mulai praktek ini sudah ada kurang lebih 20 orang pasien. Pak Wadir, dia kan 2 kali residivis. Dengan adanya yang ketiga ini, apakah ada ancaman pidana yang Pasti, yang jelas perbuatan berlapis itu ancaman pasti akan maksimal. Jadi hasil jadinya mau kemana, Nat? Akan maksimal yang bersangkutan. Janinnya apakah dibuangkan di tempat dia takut? Jadi rata-rata itu belum berupa janin, masih korup karena maksimal 2-3 minggu yang datang ke tempat praktek tersebut, sehingga hanya masih berupa darah dan itu setelah diambil langsung dibuang di prosesnya masih darah, bukan darah, belum berupa janin. Maksudnya mau menangani pasien yang gagal Ya betul. Itu juga yang dipertanyaan kami, yang bersangkutan beralasan bahwa karena memang yang bersangkutan pernah untuk praktek ini, jadi dari mulut ke mulut pasien-pasien itu datang pada bersangkutan dan minta tolong. Kalau alasan yang bersangkutan sendiri ya karena panggilan melihat anak-anaknya berkata yang masih SMA, masih sekolah, masih kuliah, masih SMA, sehingga yang bersangkutan alasannya kepada kami kasihan anak tersebut ke depannya seperti apa, sehingga dia niatnya menolong katanya, tapi yang menolong yang salah. Kira tidak benar itu. Dalam prakteknya dia dibantu orang lain atau memang sendirian? Ada pembantu tapi hanya bersih-bersih. Pembantu itu tugas pembantu prakteknya, tapi memang pembantu di rumahnya. Sementara sudah kita periksa, sementara masih bersih dari pembantu tersebut masih dari saksi. Dari sisa amunisi ini itu kemudian dibuang atau di apa ditempatkan? Jadi tadi belum berupa dia masih berupa darah, karena masih 2-3 minggu. Paling banyak 4 minggu paling maksimal, karena 2-3 minggu. Jadi dia juga melakukan aborsi itu melakukan pemeriksaan dulu pra operasinya, dilakukan tensi, termasuk ada USG juga. USG dari kita jelas ya, karena berat jadi kita alirkan. Jadi ada USG yang lengkap, pokoknya praktek lengkap. USG ada, jadi memang praktek tersebut dia belajar sebelum operasi sudah melakukan konsultasi, ya, diperiksa kesehatan dan termasuk juga dicek orok atau janin tersebut. Kalau pasien itu dari luar Bali juga Ada di luar Bali juga ada ya. Ada. Dari luar aja ya. Ada. Dari mana-mana. Nah, karena memang dari mulut ke mulut, ini sudah berulang ya, jadi memang itu sudah terkenal namanya. Jadi ya, katanya dia sudah mau berhenti, tapi karena banyak pasien yang datang untuk minta tolong, akhirnya yang bersangkutan menyampaikan alasan itulah sehingga dia mengulang lagi perbuatannya pada kami. Pasien awal harus buat surat pernyataan seperti itu atau seperti apa? Dan berapa lama sih Pak yang dibutuhkan untuk itu? Pernyataan ada ya, USG dia konsultasi Pak, konsultasi datang melihat kondisi pasien seperti apa dan melihat kondisi kesehatannya, menunjukkan kalaupun sudah besar dia tidak berani karena membahayakan, karena waktu pengalaman yang kedua dulu ditangkap ada pasien yang meninggal yang kedua ya, sehingga dia sering berhati untuk yang praktek berikutnya ini dan melihat kondisi janin pertama. Pak, izin Pak, untuk dia terdeteksi dia online itu seperti apa Pak? Mungkin ada buktinya dia, misalnya dia Ada Pak ya? Nama websitenya apa Pak? Ada websitenya ada. Yang mana, Pak? Kalau kita buka hari siang A, pokoknya praktek dokter disebutkan itu. Website itu dari informasi masyarakat. Ya. Website apa? online-nya Pak? Oh bukan, kita buka sih. Cuma kan menentukan nomor telepon, jadi sehingga para pasien yang akan datang itu sudah kontak by phone dulu. Itu dia perbuatan dia kronologis ya. Ya. Itu menurutkan setelah 2020 yang kedua. Ya. Udah pakai lagi. Ya. Nah, boleh terendus sendiri Pak, boleh terendus oleh pihak polisi itu ada partai aborsi di BK itu boleh tempat-tempatnya sampai akhirnya tanggal 8 di Kurang lebih 2 minggu dari informasi yang kita dapat, kita melakukan penyelidikan, pengamatan, lokasi, terusan dulu baik-baik website itu, kemudian melakukan penelusuran dan ketemulah alamat yang dimaksud, yaitu di daerah Dalung tersebut. Pak, ini kan dari banyak kan itu ada sampai
Ya, itu dugaan kita. Yang bersangkutan tidak melakukan ya. Untuk yang kali ini belum ada. Ini kan karena kalau yang kedua dulu ada komplain dari keluarga karena ada meninggal ya. Tadi kan yang ketiga ini. Jadi pertama 2006, yang kedua 2009. Nah, pengalaman 2009 itu ada yang meninggal, itulah dasar kita informasi dari situ sehingga tertangkap tahun 2009 tersebut. Kalau ini tidak ada, belum ada korban. Kemudian memang informasi dan hasil penyelidikan dari anggota bahwa yang bersangkutan melakukan praktek lagi sehingga tertangkaplah pada Senin kemarin yang bersangkutan. Kemudian boleh tanya kepada saudara, Pak, dia 3,5 juta itu mulai awal konsultasi apa sudah Bisa jawab, sudah saya tanya. Jadi tarif 3,8 itu yang dipasang, tapi dalam prakteknya juga terkadang yang bersangkutan menyampaikan ada yang butuh, kepepet, kasihan, ada yang kurang juga. Tapi kalau ada yang puas mungkin ada yang lebih nggak? Nah, rata kalau kurang bisa. Jadi ada yang tidak sesuai tarif juga. Cuma juga itu dipasang tarif 3,8, tapi tidak selalu ya. Ada sisi kemanusiaan juga. Dia kan udah 2 kali yang masuk penjara ya Pak. 334 Ya. orang diduga dari sejak 2006 sampai Kemungkinan itu dari hasil penyelidikan anggota di lapangan diduga dari awal dia praktek sudah sekian. Ya. Tidak lama keterangannya, paling lama 5 menit sudah bisa, karena itu dari berupa darah. Cuman sebelum aborsi, memang terkadang pasien tidak langsung diaborsi, konsultasi dulu, lihat kondisinya, sebelumnya dikasih obat dulu, dan sebelum diaborsi pun dilakukan anestesi. dan semua aborsi itu Untuk kloset yang bersangkutan. pasien terakhir yang masuk itu siapa? Yang sebelumnya Satu. Ya. saksi juga. Hah? Saksi juga. Sudah kita periksa. Sudah sana kita. Kalau dia total janin yang sudah dia aborsi. Kita nggak dapat jamin karena itu berupa darah, memang sudah dibersihkan. Tapi pada saat itu kita lihat memang ada darah itu kelihatan di tempat prakteknya, termasuk di klosetnya dia baru selesai yang pada anak itu yang kita proses. Total berapa? Jadi Amin. Berapa aborsi yang telah dia lakukan? Dari awal. Dari awal itu tadi kalau dari perusahaan kita mungkin dari awal ya 1000, tapi pengakuan yang kita peroleh dari hasil investigasi kita dapatkan dari yang bersangkutan itu ada 20 kali dia sudah kurang lebih, bisa lebih bisa kurang. Yang 1000 itu Ya, tidak dari itu mana? tidak. 1000 kali aborsi itu. Nah itu kita telusuri. Jadi apakah ini dari awal atau memang dari 2020 ini? Tapi yang bersangkutan yang mengaku itu kita sudah interogasi terkait data dan informasi yang kita peroleh tersebut. Kan dia kan udah 2 kali di penjara karena kasus ini. Betul. Yang ketiga kalinya nih alasannya dia sampai nekat. Tadi saya bilang awalnya dia tidak mau, cuma karena memang banyak orang yang datang, ada pasien yang datang juga awalnya yang butuh pertolongan, alasan rasa kasihan. Menurut yang bersangkutan ya, karena yang datang itu masih sekolah. Ya, jadi betul ya. Itu keterangan yang dia sampaikan. Apa ada juga korban pasien yang sudah menikah resmi dan melakukan aborsi? Ada juga yang kebobolan. Jadi tidak melulu yang memang pasien yang kecelakaan atau di luar nikah, tapi ada juga yang nikah memang kebobolan itu ya, tidak semua. Apakah ada pasien yang ditangani korban pemerkosaan? Atau ya pemerkosaan ada nggak? Ada pasien yang korban pemerkosaan juga? Enggak, maksudnya yang dibuat karena ada hasil diperkosa. Ada juga. Tapi kalau yang kemarin memang bukan diperkosa yang kita temukan itu. Menjaga dulu. Jadi kapan yang datang, karena memang tidak buka untuk umum ya. Kapan yang datang aja, yang dapat informasi dan yang bersangkutan, dan itu tidak semua yang dia. Kalau memang itu sudah besar, karena dia pernah pengalaman 2009 ada meninggal itu, sampai dia tidak berani. Jadi dia memang ada alat bersih itu kita hadirkan di sini, konsultasi, cek kesehatan, biologi, kondisinya, baru dia berani melakukan aborsi tersebut. Kalau status pembantunya apa? Ikut Pembantu serta rumah nggak, tangga Pak? masih sebentar saksi, karena itu bukan dalam praktek ini. Jadi pembantu rumah yang memang tinggal di situ, yang bersih rumah situ. Tapi dia tahu kan praktek itu nah. Ya, Dia tahu kan ada praktek itu ya kembali. dia tahu, tapi dia tahu juga di dokter kan gitu. Jadi untuk perbuatannya masih kita dalami, sementara kita sudah lakukan pemeriksaan masih status saksi. Kalau yang aborsi sendiri tuh ada mungkin dia akan jadi tersangka gitu. Yang aborsi Kita masih bisa sebagai saksi, ini kan kita belum tahu ya satu saksi masih ya belum aborsi. itu siapa? Karena itu masih kumpulan darah, kumpulan janin. Jadi rata-rata pasien datang itu tidak semua dilayani, yang masih baru kisaran 2-3 minggu, masih 4 minggu baru dilakukan aborsi. Kayak Bapak tadi
ditangkapnya dia tanggal berapa ya Pak ya? Tanggal 8. Tanggal 8. Senin yang lalu. Wadir, mohon izin. Malam. Malam. Yang tadi kan bilang bukan anggota ID Pak ya? Itu konfirmasi ke siapa Pak ya? Kenapa? Sudah dikonfirmasikan Sudah, ke kita ID-nya? konfirmasi ke ID juga. Ini memang tidak terdaftar. Bukan dokter. Dari awal pun tidak pernah. Jadi bukan anggota DPR itu, tapi memang dari awal dia tidak pernah. Oh, udah pernah. Ya, bukan sebagai anggota ID. Kalau sekarang jadi udah berapa saksi Pak diperiksa? 4 dengan korban-korban. Korban 2, Ya. korban Saksi yang 1, dan korban tersangka 1, korban itu 1. tersangka Tersangka 1. 3 orang nih Pak ya yang sudah diperiksa. Untuk lokasi prakteknya itu di Jalan Padang Luih Dalung. Jadi pasien yang terakhir yang kita temukan itu diantar oleh pacarnya. Oh pacar, oke. Usia berapa Pak yang pasien terakhir tuh? 21 tahun. 21. Berarti mahasiswa nih. Ya. Pembantunya itu cewek apa cowok? Udah Pak, izin. Ada lagi? Nah, itu. Hah? Kenapa? Itu bukan tersangka, itu pasien itu. Pak untuk Ya, saya kira cukup ya. Saya kira sudah menjelaskan semua. Mudah-mudahan kita sama.